Salam selamat pagi adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Kak Mita percaya adik-adik sekalipun kita di rumah kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik setiap harinya ya kan? Baik adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu ya supaya setiap ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, biar kami bersuka cita memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memuji Tuhan.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Wah, Kak Mita lihat kalian begitu semangat, antusiasnya dalam memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu supaya firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak Victory Kids kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Minggu ini sudah bulan Desember, yang artinya apa? Bulan Desember kita merayakan hari Natal yang adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Nah adik-adik, Kak Ima mau tanya nih buat kita semuanya, siapa di sini yang bersuka cita dan semangat sekali untuk menyambut hari Natal? Wah, Kak Ima percaya semua adik-adik begitu semangat ya menyambut hari Natal ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Ima mau sharing tentang juru selamat manusia. Nah pasti adik-adik nih bertanya, wah Kak, siapa sebenarnya juru selamat dunia ini ya kan? Mari adik-adik sama-sama kita baca di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah adik-adik, ternyata yang paling penting kita ingat adalah bahwa juru selamat dunia ini adalah Yesus Kristus. Dan kelahiran Yesus menjadi kesukaan besar, menjadi sukacita, menjadi kegembiraan adik-adik. Kenapa? Karena kelahiran Yesus ke dunia ini punya tujuan yang besar, yaitu apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menebus manusia dari dosa. Kenapa? Karena dosa itu upahnya adalah maut, kematian, kebinasaan. Dan karena kasihnya adik-adik kepada kita, karena kasih Tuhan kepada kita, Tuhan gak mau adik-adik di rumah Kak Ima dan semua ciptaannya ini menjadi binasa. Itu sebabnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, jadi adik-adik, kita bersuka cita dengan kelahiran Yesus. Kenapa? Karena dengan kelahiran Yesus kita selamat. Kita terbebas dari dosa. Karena apa? Karena Tuhan tebus lewat apa? Lewat kematiannya. Jadi adik-adik semuanya kita mau bersuka cita ketika kita mengingat, wah bersyukur Yesus lahir ke dunia ini untuk membebaskan saya dari dosa. Nah tapi adik-adik, ketika kita bersuka cita kita pun mau belajar. Tidak cukup kita hanya bersuka cita, kita mau belajar. Apa sih sebenarnya makna dari kelahiran Yesus bagi kita? Kita pelajari ya, ada beberapa hal yang kayak mau sampaikan. Yang pertama adalah menyatakan pengampunannya ya. Nah adik-adik coba ya, adik-adik mungkin sudah tahu ceritanya. Yesus lahir di kandang domba. Adik-adik tahu kandang domba itu adalah tempat yang hina ya. Kandang binatang tempat yang hina, tempat yang kotor, bau. Tapi Yesus mau dilahirkan di sana. Apa maknanya buat kita adik-adik semuanya? Maknanya adalah kita manusia di dunia ini, orang yang berdosa gitu ya. Contohnya adik-adik sekolah minggu ya, dosa apa yang kita
pernah lakukan. Contohnya kita suka melawan, suka bohong, marah-marah, mencuri, berkelahi, tidak mau taat, berontak. Nah, itu adalah suatu kekotoran. Dosa itu adalah kekotoran, tapi Tuhan mau mengampuni kita, mau mengasihi kita sekalipun kita manusia yang berdosa, adik-adik. Nah, kenapa? Karena di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan di sana, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wah, adik-adik, di sini kita belajar apa? Ternyata sekalipun kita orang berdosa, dosa apapun yang pernah kita lakukan gitu ya, yang kita melawan orang tua mungkin ya, kita berontak, nggak mau dengar gitu ya, tapi Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah, aku mengampuni. Tuhan tetap mengasihi adik-adik dan kita semuanya. Nah, makna yang kedua dari kelahiran Juru Selamat buat kita yang kayak mau sampaikan, yaitu Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya buat umat ciptaannya. Nah, saya katakan tadi, Kak Ima katakan bahwa kelahiran Yesus itu di kandang domba. Kenapa? Kok bisa di kandang domba? Apa di sini ada di antara adik-adik yang lahir di kandang domba? Wah, saya percaya belum ada ya adik-adik. Pasti adik-adik lahirnya di mana? Kalau nggak di rumah sakit, di rumah atau di mana. Tapi nggak ada kan yang lahir di kandang domba. Tapi Yesus, ketika ibunya Maria mau melahirkan Yesus, nggak ada tempat, nggak ada rumah yang mau membuka pintu supaya tempat Yesus dilahirkan. Itu sebabnya Yesus lahir di kandang domba. Apa maknanya buat kita adik-adik? Dari sini kita belajar bahwa Yesus sangat peduli kepada orang-orang yang tertolak, orang-orang yang gak punya tempat, orang-orang yang sering disingkirkan, orang-orang yang sering diabaikan, orang-orang yang sering tidak dipedulikan. Yesus peduli. Kenapa? Yesus juga seperti itu. Yesus mau lahir, gak ada pintu yang mau buka, gak ada orang yang mau buka rumahnya, pintu untuk dia, sehingga Yesus dilahirkan di kandang domba. Yesus peduli kepada orang-orang yang tertolak. Nah, adik-adik, bahkan kalau kita lihat sepanjang kehidupan Yesus, Yesus itu sangat peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Bahkan sering sekali Yesus selalu bertemu dengan orang-orang yang sakit, dan Yesus suka menyembuhkan mereka, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Supaya apa? Supaya mereka sembuh. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi mereka. Nah, adik-adik, selanjutnya yang ketiga adik-adik, makna dari kelahiran Yesus Juru Selamat buat kita adalah Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya. Kita sudah belajar tadi bahwa Yesus lahir di mana? Di kandang domba, tempat yang menjijikkan, tempat yang kotor. Bayangkan adik-adik, Yesus yang adalah Tuhan ya, mau meninggalkan surga, tempat yang megah, tempat yang mulia, meninggalkan kemuliaannya, tapi turun ke dunia ini adik-adik. Turun ke dunia ini, lahir sebagai manusia. Dia Tuhan lahir sebagai manusia. Dan di dunia ini adik-adik, Yesus benar-benar dihinakan. Tetapi apa? Kenapa Tuhan mau seperti itu? Supaya apa? Supaya Yesus bisa menyelamatkan kita. Nah, ini kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, adik-adik, Yesus mau lahir sebagai manusia sama seperti kita. Supaya apa? Supaya Yesus bisa menyelamatkan kita. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena hanya Yesus yang tidak berdosa. Semua manusia di dunia ini, siapapun dia berdosa. Dan hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, dan dialah yang menyelamatkan kita dari dosa. Itu sebabnya kelahiran Yesus ke dunia ini menjadi juru selamat bagi seluruh
umat manusia. Itu sebabnya kita bersuka cita ketika kita mengingat dan merayakan kelahiran Yesus ke dunia ini. Oke adik-adik semuanya, itu kebenaran firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Kita mau tetap terus bersuka cita dan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kami akan memberi. Berkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita, dan Kak Risma percaya setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.